Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman grade 2? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Miss Yani. Hari ini kita akan belajar tematik kembali. Tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Masih semangat kan teman-teman? Ya, harus semangat ya. Disimak baik-baik ya materi dari Miss Yani. Amatilah gambar berikut. Permainan apa ya yang sedang dimainkan Benny dan teman-temannya? Pernahkah teman-teman bermain permainan ini? Pasti pernah ya teman-teman. Iya, permainan ini namanya permainan tarik-tarikan. Nah teman-teman, jika mau bermain permainan ini, teman-teman tidak boleh kencang-kencang ya tarik-tarikannya. Dan juga harus dalam pengawasan orang tua. Nah, bagaimana cara bermainnya? Disimak ya teman-teman, ada cara permainannya. Ini dia cara permainan tarik-tarikan. Yang pertama yaitu membagi dua kelompok sama banyak. Semua anggota saling memegang tangan. Di antara dua kelompok diberi garis pembatas. Kedua kelompok saling menarik ketika aba-aba diberikan. Kelompok pemenang adalah kelompok yang mampu menarik lawannya sampai melewati garis pembatas. Dalam permainan ini harus diawasi oleh orang dewasa. Tidak boleh menarik dengan keras. Jadi saat bermain tarik-tarikan ini teman-teman, menariknya tidak boleh menarik dengan keras ya. Dan juga harus diawasi oleh orang dewasa. Nah teman-teman, permainan tarik-tarikan ini juga bisa dimainkan dengan dua orang saja. Kemudian di tengahnya itu ada garis pembatas antara orang satu dan orang yang kedua. Kemudian juga bisa bermain dengan secara kelompok. Misalnya setiap kelompoknya dibagi menjadi 5. Kelompok 1 5, kemudian kelompok 2 juga 5. Nah di tengahnya itu ada garis pembatas antara kelompok 1 dan kelompok kedua. Kemudian kelompok pemenangnya yaitu adalah kelompok yang mampu menarik lawan sampai melewati garis pembatas. Itulah teman-teman cara permainan tarik-tarikan. Di sini ada kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun, dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah bergantung dengan
benda. Ketika mandi juga membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lainnya. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita juga membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu bergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Nah, teman-teman, karena kita perlu benda, jadi kita harus menjaga benda-benda tersebut agar terjaga, tidak cepat rusak ya, teman-teman. Amatilah gambar di bawah ini, lalu sebutkan kegunaannya. Nah, teman-teman, di sini ada banyak gambar benda. Ada meja, sapu, lemari, penggaris, bangku, tas, dan masih banyak yang lainnya. Nah, contohnya yang pertama yaitu meja. Meja kegunaannya untuk apa ya, teman-teman? Ya, kegunaannya bisa untuk tempat kita belajar, bisa untuk tempat menaruh sesuatu. Kemudian ada juga sapu. Sapu kegunaannya untuk apa ya? Iya, betul, sapu kegunaannya untuk menyapu lantai atau membersihkan lantai. Kemudian ada lemari. Kegunaannya untuk apa ya? Ya, kegunaan lemari bisa untuk menyimpan buku, bisa untuk menyimpan baju, dan bisa untuk menyimpan yang lainnya. Nah, teman-teman, ini adalah kegunaan benda-benda yang ada. Masih banyak lain benda dan kegunaannya. Oke, di sini Miss Yani punya contoh nama-nama benda beserta wujudnya. Ada seperti sapu, wujudnya padat. Kemudian ada penggaris, wujudnya juga padat. Kemudian ada udara dalam balon, wujudnya gas. Kemudian ada sirup, wujudnya cair. Ada juga susu, wujudnya juga cair. Nah, masih banyak nama-nama benda dan juga wujudnya. Ini adalah contoh dari nama benda dan wujudnya. Nah, teman-teman, di sini ada gambar Benny dan teman-temannya yang berpamitan kepada keluarga Edo. Nah, di sini Miss Yani punya 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Oke, jawabannya yaitu Benny dan teman-temannya berpamitan kepada keluarga Edo. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Benny dan teman-teman lakukan? Pasti teman-teman pernah ya melakukannya. Kemudian yang ketiga pertanyaannya yaitu, kapan kita harus berpamitan? Ada yang tahu tidak kapan? Iya, betul. Saat pergi dari rumah dan saat pulang dari rumah orang lain. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Menurutmu mengapa kita perlu berpamitan? Ya, kita harus berpamitan karena supaya tidak dicari orang tua. Dan orang tua juga tidak bingung kemana kita pergi. Nanti kalau kita tidak berpamitan, nanti kita disangkanya kita hilang. Orang tua kita nanti mencari-carinya dan juga orang tua kita bingung. Itulah mengapa kita perlu berpamitan.
Di sini ada sebuah percakapan antara Benny dan ibu, di mana dalam percakapan ini menjelaskan tentang manfaat aturan. Nah, dari gambar yang pertama, Benny bertanya kepada ibu, "Bu, apa manfaat aturan bagi kita?" Kemudian ibu menjawab, "Banyak sekali manfaatnya. Coba Benny bayangkan, jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang akan terjadi?" Kemudian Benny berpikir, pasti kita akan berbuat semau kita, Bu." Kemudian ibu menjawab, "Nah, apa nanti akibatnya?" Benny pun menjawab, "Bisa bertengkar, Bu." Ibu menjawab kembali, "Iya benar. Jadi menurut Benny, apa manfaat aturan itu?" Yang terakhir, Benny menjawab, "Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur." Kemudian ibu pun menjawab kembali, "Iya benar sekali, Benny. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin." Nah, teman-teman, di dalam percakapan ini menjelaskan tentang manfaat dari aturan. Teman-teman, coba amati gambar berikut, lalu tuliskan pendapatmu tentang gambar berikut. Di sini Miss Yani punya beberapa contoh gambar dan juga pendapat menurut Miss Yani. Gambar yang pertama yaitu ada seorang anak yang bermain sepeda dengan kencang-kencang. Nah, pendapat Miss Yani yaitu kita boleh naik sepeda, tetapi jangan kencang-kencang atau terlalu cepat, karena sangat membahayakan, kita bisa jatuh atau menabrak orang lain. Kemudian di gambar yang kedua ada seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Nah, pendapat Miss Yani yaitu sikap anak ini tidak boleh ditiru, karena membuang sampah sembarangan itu sikap yang tidak baik. Akibat dari membuang sampah sembarangan adalah lingkungan kita menjadi kotor. Orang bisa jatuh terpeleset dan bisa juga menyebabkan banjir. Kemudian di gambar yang ketiga ada seorang anak yang sedang membantu ibunya memasak. Pendapat dari Miss Yani yaitu sikap anak ini perlu dicontoh untuk selalu membantu orang tua. Kita bisa juga belajar memasak dari ibu. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa contoh dan juga pendapatnya dari Miss Yani. Nanti teman-teman juga boleh mengerjakan dengan pendapat teman-teman masing-masing ya. Sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan di mana saja, mau di mall, di sekolah, di rumah, dimanapun berada. Sikap mematuhi aturan harus dilakukan. Misalnya bermain di rumah teman-teman juga harus mematuhi aturan yang ada. Kemudian permainan akan berlangsung tertib jika mengikuti peraturan. Saat bermain di rumah teman, sebaiknya mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah teman. Nah, teman-teman, jadi kita harus mematuhi aturan dimanapun kita berada. Ini ada manfaat mematuhi peraturan. Yang pertama yaitu hidup menjadi lebih nyaman dan teratur. Kemudian bermain dengan teman menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu disenangi banyak teman. Dan yang terakhir contohnya yaitu merapihkan mainan setelah bermain.
Manfaatnya supaya mainan tidak hilang dan juga mainan menjadi tidak cepat rusak. Nah, teman-teman, ini adalah manfaat dari mematuhi peraturan. Kalau tadi manfaat mematuhi peraturan. Nah, kalau sekarang yaitu akibat tidak mematuhi peraturan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tidak mematuhi peraturan, itu ada akibatnya. Yang pertama yaitu akan dijauhi teman. Kemudian permainan menjadi kacau. Kemudian yang ketiga yaitu mendapat sanksi atau hukuman. Contohnya yaitu misalnya Dino bermain bentengan dengan curang. Akibatnya teman-teman Dino tidak mau bermain dengan Dino karena Dino suka bermain curang. Nah, teman-teman, itu akibat dari tidak mematuhi peraturan. Makanya teman-teman harus mematuhi peraturan ya, agar tidak terjadi seperti ini. Ingat ya teman-teman, jika kita melanggar peraturan, maka akan merugikan kita sendiri dan juga orang lain. Jadi teman-teman harus taati ya peraturan yang ada, tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar peraturannya, maka kita akan rugi dan juga dapat merugikan orang lain. Lengkapi kalimat perkalian berikut, lengkapi sebanyak mungkin yang kamu bisa. Teman-teman masih ingat tidak? Hayo, siapa yang masih ingat dengan tabel perkalian? Nah, di sini Miss Yani punya contoh kembali nih, yaitu perkalian yang hasilnya 15. Oke, kita cari ya. Yang pertama yaitu 3 kali 5. Nah, teman-teman perhatikan dulu angka yang ke bawah. Nah, nih yang angka warnanya tidak terang, yaitu ada di angka 3. Kita tarik ke samping, kemudian kita lihat nih, ketemu ada angka 15, yaitu kita tarik ke atas, yaitu ada di angka 5. Jadi 3 kali 5 yaitu 15. Kemudian ada lagi nih di angka 5. Nih di angka 5 ada yang hasilnya 15. Oke, kita tarik ke samping, ada hasilnya 15. Kemudian kita tarik ke atas untuk mengetahui berapa perkaliannya, yaitu ada di angka 3. Jadi yang hasilnya 15 yaitu ada 5 kali 3. Nah, teman-teman, karena di tabel ini sudah tidak ada lagi yang bisa yang hasilnya 15, nah kita bisa kalikan dengan 1. Nah, teman-teman masih ingat kan? Berapapun angkanya, jika dikalikan dengan 1, hasilnya angka itu sendiri. Nah, di sini ada 1 kali 15, hasilnya 15. Kemudian 15 kali 1 hasilnya 15. Masih contoh yang sama, yaitu lengkapi kalimat perkalian berikut dengan lengkapi sebanyak mungkin yang teman-teman bisa. Nah, di sini sekarang contohnya yaitu yang hasilnya 24. Nah, di sini ada 4 yang hasilnya 24. Yang pertama yaitu diperhatikan dulu angka yang warnanya tidak terlalu hitam, yaitu ada di angka 3. Kemudian kita tarik ke samping. Nah, di sini ketemulah hasilnya 24, yaitu kita tarik ke atas. Oh, ada di angka 8. Jadi kita tulis di sini yaitu 3 kali 8 sama dengan
24. Kemudian yang hasilnya 24 lagi. Kita cari ya. Oke, nih kita ketemu ada di angka 4. Kemudian kita tarik ke samping. Nah, di sini ada hasilnya yang 24. Kita tarik ke atas, ada di angka berapa ya? Oh, ada di angka 6. Jadi 4 kali 6 yang hasilnya 24. Kemudian kita cari lagi. Ada di angka berapa ya? Oh, ini ada di angka 6. Kita tarik ke samping. Nah, di sini ada yang hasilnya 24. Kemudian kita tarik ke atas. Oh, ada hasilnya di angka 4. Jadi 6 kali 4 hasilnya 24. Kemudian kita yang terakhir yaitu ada di angka 8. Nah, nih di angka 8 kita tarik ke samping. Kemudian kita tarik ke atas. Jadi ada di angka 8. Jadi 8 kali 3 yaitu 24. Nah, teman-teman, yang Miss Yani lingkari merah itu adalah hasil dari perkaliannya. Nah, teman-teman, nanti saat mengerjakan soal seperti ini, teman-teman harus perhatikan di tabel perkaliannya ya. Teman-teman, kerjakan sebisa teman-teman saja. Teman-teman, di sini Miss Yani lampirkan tabel perkalian. Nanti teman-teman kalau mau mengerjakan boleh lihat ke tabel ini ya. Sekarang kita belajar perkalian dengan soal cerita. Nah, di sini soal ceritanya yaitu Beni diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Berapa banyak buku yang dirapikan Beni? Nah, cara penyelesaiannya yaitu kita lihat dulu banyaknya dus. Banyaknya dus ada berapa teman-teman? Iya, banyaknya dus ada 3. Kemudian setiap dusnya berisi berapa ya? Ya, berisi 8 buku. Jadi banyak buku yang dirapikan Beni adalah, nah di sini kita kalikan yaitu 3 dikali 8 sama dengan 24. 24 dari mana teman-teman? Ya, di sini Miss Yani ubah dulu ke dalam penjumlahan berulang. Ingat ya teman-teman, jika teman-teman ingin mengubah ke dalam penjumlahan berulang, yang dijumlahkan yaitu angka yang belakang, bukan angka yang depan ya. Oke? Yuk, kita jumlahkan yaitu 8 ditambah 8 hasilnya 16. Kemudian ditambahkan 8 lagi. Hasilnya yaitu 24. Jadi 3 dikali 8 hasilnya 24. Jadi banyak buku yang dirapikan Beni adalah 24 buku. Contoh yang kedua masih sama dengan soal cerita, yaitu di atas meja terdapat 6 keranjang buah. Setiap keranjang berisi 4 buah apel. Berapa banyak apel seluruhnya? Nah, cara penyelesaiannya sama seperti yang pertama. Kita lihat dulu banyaknya keranjang buah, yaitu ada 6. Kemudian setiap keranjang berisi berapa apel? Ia berisi 4 apel. Banyak apel seluruhnya adalah yaitu 6 dikali 4
hasilnya yaitu 24. 24 dari mana? Iya, dari penjumlahan berulang ini nih. Teman-teman, ingat ya, kalau kita ingin merubahnya ke dalam penjumlahan berulang, yang dijumlahkan yaitu angka yang belakang. Nah, seperti yang Miss Yani lingkari merah nih, yaitu 4 tambah 4 berapa? Ya 8. Kemudian tambah 4 lagi, hasilnya yaitu 12 tambah 4 lagi yaitu 16. Kemudian tambah 4 lagi, hasilnya 20. Kemudian tambah 4 lagi 24. Jadi banyaknya apel seluruhnya adalah 24. Nah, teman-teman, pada halaman 107 ada soal cerita seperti ini, teman-teman. Nah, itu nanti teman-teman kerjakan sebagai latihan untuk ujian tengah semester ya. Oke, teman-teman, siap? Siap ya. Sekian penjelasan materi hari ini. Sampai di sini ada yang mau bertanya tidak? Oke, jika teman-teman tidak ada yang bertanya, nanti kalau teman-teman ada yang belum paham, boleh tanyakan langsung kepada Miss Yani ya. Oke, tugasnya yaitu mengerjakan latihan tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 5 dan 6. Halamannya yaitu 94, 95, 99, 100, dan 101. Kemudian dilanjutkan lagi halaman 104, 105, dan 106. Jika teman-teman sudah selesai, boleh minta tolong kepada ayah dan bunda untuk mengirimkannya kepada Miss Yani ya. Selamat mengerjakan. Sekian materi pembelajaran tematik hari ini, kurang lebihnya Miss Yani mohon maaf ya. Oh iya teman-teman, karena minggu depan kita sudah mulai ujian tengah semester, jangan lupa ya teman-teman dipersiapkan belajarnya dari sekarang, agar nanti saat ujian teman-teman bisa mengerjakannya. Oke teman-teman, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa kembali ya teman-teman. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.